Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sanda Juri. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang sehat, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya. Teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Junaidi 90. Izin bertanya Om Sanda, untuk meloloh anakan murai batu, apakah kroto bisa digantikan dengan jangkrik atau ulat Hongkong? Karena di tempat saya sulit untuk mendapatkan kroto. Semoga dijawab oleh Om Sanda. Oke ya, terima kasih Junaidi 90. Jadi begini teman-teman ya, sudah hampir 2 tahun yang lalu ya, saya ini menyarankan teman-teman untuk memakai fur kucing untuk dijadikan pakan lolohan trotolan murai batu. Bukan saja ini dijadikan sebuah solusi ya apabila di tempat teman-teman sulit untuk mendapatkan kroto ya. Tetapi hasilnya menurut saya itu juga lebih bagus, lebih baik dibanding meloloh anakan dengan menggunakan kroto plus fur ya. Apalagi krotonya itu tidak fresh atau kroto yang tidak baru. Karena kroto yang sudah basi dipaksa untuk diberikan ke burung pasti akan bermasalah, gitu ya. Nah, teman-teman, bukan hanya itu saja ya. Saya juga itu kan menyarankan teman-teman untuk repacking tuh fur kucing dengan kemasan 100 gram. Ya, saya melihat itu dan juga ada yang ngomong ya. Di pasaran itu kan teman-teman kan juga bisa melihat ya, banyak sekali merek pakan loloan ya, yang di situ dikatakan pakan loloan yang protein dan sebagainya kandungannya di situ teman-teman ya. Yang jelas pakan loloan ini sudah tidak menggunakan kroto. Itu kan banyak sekali ya. Nah, memang saya menyarankan teman-teman untuk membuat produksi. Ini kan bisa dijadikan pendapatan gitu ya, keuntungan teman-teman selain hobi di murai batu ya, mungkin beternak juga teman-teman bisa berproduksi yaitu pakan lolohan murai batu. Maka nantinya teman-teman akan mendapatkan keuntungan dari produk pakan lolohan. Kan senang juga teman-teman ya, nama kita atau logo teman-teman itu ada di pasaran. Wah, itu merek saya tuh. Banyak sekali di pasaran. Dan silakan teman-teman, itu sudah saya sarankan dari 2 tahun yang lalu. Teman-teman, di setiap peternak itu memang mempunyai pakem yang berbeda-beda ya untuk masalah pakan lolohan ini. Tetapi saya ini berani menjamin dan mengadu kualitas lah ya, trotolan yang diloloh pakai fur plus kroto dengan trotolan yang diloloh pakai fur kucing. Saya berani beradu teman-teman. Ya, hasilnya nanti seperti apa. Nah, teman-teman, apa saja sih ya manfaat meloloh pakai pakan kucing ini? Nah, jadi sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, alangkah lebih baiknya teman-teman silahkan lihat video ini. Wah, berdiri dia. Nih. Aku dede, aku. Enggak, bener-bener. Bisa. Bisa, pinter lah. Pinter. Ojo sih tau. Pengen. Sehat-sehat ya, Dek ya. Ya. Pinter. Takut kabur enggak? Situ yang itu deh, itu deh. Cilik tuh. Loh, kok banyak satu aja. Satu. Ambil deh. Kayak mendukung. Pinter. Oke, teman-teman ya, udah lihat ya, anak-anak kecil ngeloloh
trotolan murai batu. Ya, saya tega teman-teman, karena memang ya anak saya bisa gitu ya. Jadi begini teman-teman ya, untuk manfaat trotolan ya, meloloh trotolan itu menggunakan fur kucing, yang jelas itu lebih irit ya. Irit ini dalam arti apa? Bukan saja ini lebih irit untuk menekan biaya operasional produksi, tetapi juga teman-teman ini hasilnya itu bagus ya. Yang jelas itu kan hasilnya. Yang penting itu kan hasilnya. Hasilnya juga itu bagus. Trotolan itu fisiknya besar ya. Tulang-tulangannya itu kokoh dan besar. Selain itu, ini juga untuk menghindari, mengantisipasi warna pudar pada trotolan murai batu. Nah, kalau ini kan ada kasus ya, banyak nih kasus saya temukan. Jadi trotolan itu warnanya pudar. Biasanya tuh di sayap tuh ada warna putih gitu teman-teman ya, kanan kirinya. Nah, orang-orang yang nggak paham dikira itu bakalan nanti burungnya blorok. Terus warna pudar gitu ya, pada warna hitamnya dikira nanti jadinya supa gitu ya. Salah besar ya. Kasus-kasus ini terjadi itu karena burung itu, trotolan itu ya, itu kurang nutrisi gitu loh teman-teman ya. Nah teman-teman, selain itu juga ya, ini dapat menekan kematian trotolan ya, akibat kekurangan nutrisi ya. Dan pertumbuhannya nanti itu teman-teman, itu dia akan bagus ya, pertumbuhannya bagus, karena memang di dalam komposisinya fur kucing itu sendiri ya, itu memang mencukupi lah. Yang jelas di situ banyak lah ya, kalau kita baca itu komposisinya banyak, yang jelas proteinnya dia bagus untuk burung. Dan ini pengalaman saya, dan banyak pengalaman ini sudah dipakai oleh teman-teman kita yang lain gitu ya. Pertumbuhannya akan normal, dia akan cepat besar. Tulang-tulangannya itu khasnya teman-teman ya, tulang-tulangannya itu akan besar nantinya gitu ya. Nah ini kan lebih efektif ya, jelas lebih efektif, higienis. Semua itu bisa melakukan ini, bukan hanya orang-orang dewasa ya. Anakku saja ini kan bisa teman-teman ya. Anakku yang kecil itu, yang perempuan ini kan umurnya masih 2 tahun, bisa meloloh trotolan murai batu ya, seperti mana di video tadi ya. Enak ya. Kalau teman-teman tuh repot ya, orang rumah itu dipasrahkan sama orang rumah aja. Anak-anak kita mungkin ya, kalau anak kecil seumuran anakku, umur 2 tahun itu mungkin terlalu kecil. Kalau tidak ada pengawasan nanti malah berbahaya ya. Jadi kalau udah anak yang sudah paham, diajak omong bisa, dia mengerti, itu bisa dipasrahin dengan hal-hal seperti ini. Jadi lebih enak lah teman-teman ya. Nggak ribet kita pakai kroto, terus pakai fur itu. Yang jelas apa? Kalau kroto itu tidak kroto baru, kroto kulkasan, itu pasti nanti jatuhnya masalah. Karena kroto yang di kulkas itu, keluar dari kulkas itu jelas dia gampang basi. Gitulah teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya menyajikan, dan merek apa ya, merek fur kucing apa yang bagus untuk dijadikan pakan loloan? Kalau mereknya nih teman-teman, saya itu suka menggunakan merek Royal Canin, entah itu yang kitten atau yang dewasa. Biasanya saya itu yang saya cari pertama tuh yang kitten dulu, untuk yang anak-anak. Kalau itu tidak ada ya saya beli yang dewasa. Nah, tapi juga saya melihat teman-teman yang sudah menggunakan fur kucing itu juga, itu ada yang memakai merek-merek lain. Tapi kalau teman-teman tanya saya sukanya pakai merek apa? Saya suka pakai merek Royal Canin. Gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk menyajikannya ini, untuk menyajikan keloloan ini teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nanti rendam saja fur kucing itu di dalam air hangat ya, teman-teman rendam di air hangat, ditaruh di cepuk gitu teman-teman ya, sekitar 5-10 menit ya, sampai fur itu lunak ya. Setelah nanti dirasa lunak, teman-teman bisa berikan ya, dalam kondisi tetap direndam air, atau teman-teman bisa tiriskan atau disaring terlebih dahulu. Untuk masalah ini kembali ke seleranya masing-masing ya. Kalau aku itu
suka tetap ya direndam dalam air. Ya ada juga teman-teman itu yang lain, ada yang dia harus disaring dulu. Itu is oke lah ya. Itu kembali ke selera ya. Nah, kalau aku itu tadi ya tetap direndam di air. Karena apa teman-teman? Fur kucing ini tidak akan hancur walaupun direndam air berjam-jam. Ya dia tidak akan rusak, tidak akan hancur. Nah, nanti biasanya gini. Kalau dirasa ya kotoran itu kok mulai encer, maka nanti saya coba untuk saring gitu. Tapi ini sifatnya juga tidak wajib gitu teman-teman ya. Nah, saya juga itu suka tambahkan jangkrik, yang sebenarnya ini juga sifatnya tidak wajib. Karena pengalaman saya, ini untuk Mas Junaidi 90 ya, ini pengalaman saya. Jadi saya bukan hanya sekali, tapi udah berkali-kali ya. Kalau sekali itu namanya kebetulan, tapi kalau udah berkali-kali itu paling tidak sudah bisa membuktikan. Jadi trotolan yang saya lolos pakai jangkrik, full jangkrik ya, itu nanti jadinya tetelo. Ya memang pertumbuhannya cepat teman-teman, dan dia memang besar, kelihatan besar, cepat dan besar. Tetapi ya coba saya beberapa kali itu teman-teman ya, saya coba, ini malah jatuhnya itu timbul masalah baru, yaitu entah itu lumpuh, ada juga yang kakinya begar gitu teman-teman ya, kakinya itu kayak tidak normal ya, begar gitu loh teman-teman. Ya mungkin ini karena obesitas ya, atau entah apa. Yang jelas saya pakai jangkrik, full jangkrik itu tadi, akhirnya timbullah masalah-masalah seperti ini. Gitu ya, kemungkinan itu karena obesitas. Nah teman-teman, jadi menurut saya itu lebih efektif dan amannya jangkrik ini sebagai selingan aja ya, yang bisa diberikan ke trotolan ya, sebagai pelengkap aja lah gitu ya, yang sifatnya memang tidak wajib. Teman-teman berikan jangkrik, tambahan jangkrik boleh, enggak juga boleh. Nah kalau saya biasanya untuk penambahan jangkrik ini ya, untuk trotolan umur 6 sampai 9 hari ini cuman saya berikan itu 1 sampai 3 jangkrik per harinya teman-teman. Ya sehari itu hanya cuman 1-3 jangkrik ya. Terus untuk umur 10 hari sampai dia itu mandiri ya, itu saya berikan itu cuman 3 jangkrik sampai 5 jangkrik. Artinya apa? Jangkrik ini hanya sebagai pelengkap. Karena memang biasanya teman-teman yang namanya orang sayang dengan hewan peliharaannya, apalagi ini hasil dari produksi ternakannya, itu kan ada rasa sayang, ada rasa itu kayak kurang pas aja gitu ya kalau nggak ditambahkan jangkrik gitu. Itu kan kebiasaan, pemain pun juga seperti itu gitu ya, karena rasa sayang ini tadi. Tapi pengertiannya sebenarnya ini sifatnya tidak wajib. Teman-teman kasih boleh ya, teman-teman kasih itu bagus, nggak teman-teman kasih juga boleh gitu loh teman-teman ya. Tidak wajib untuk penambahan jangkrik ini gitu ya. Oke lah teman-teman ya, untuk teman-temanku yang mungkin baru saja beternak murai batu, atau teman-temanku yang sudah lama beternak murai batu, yang memikirkan kendala-kendala yang ada gitu ya, yang belum pernah memakai fur kucing sebagai pakan loloan, silakan teman-teman coba. Saya berani beradu kok ya, hasilnya itu tadi kalau teman-teman menggunakan pakan fur plus kroto dengan pakan kucing, itu pengalaman saya teman-teman ya, pakan kucing itu bagus untuk trotolan atau anakan murai batu. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.